Pak Pol, Ya, saya mau nanya nih Pak, apakah perkara yang sedang dihadapi Roy CS ini sudah naik sidik dari penyelidikan menjadi penyidikan? Apa benar Pak? benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11. Oh benar, iya. Kalau boleh tahu tentang apa itu Pak Pol? Kok cepat banget gitu naik pangkatnya? Tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain Oh gitu. yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Oh pantesan. Bisa dipahami ya? Itu berdasarkan apa itu Pak Pol? Apakah itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin? Benar, berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama. Bentar. Ini laporan polisi yang pertama ini laporan siapa ini Pak Pol? Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Oh, Insinyur HJW. Iya. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oh, ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau boleh tahu itu untuk laporan polisi yang mana itu Pak Pol? Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Oh, yang pertama. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua. Loh, emang ada berapa laporan yang masuk Pak Pol? Kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Oh, ada 5. Wah, banyak banget Pak Pol. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Iya. Bisa dipahami ya? Wah, masih kurang paham Pak Pol. Bisa nggak disimpulkan begitu biar lebih gamblang begitu Pak Pol? Coba. Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. Oke. Pencemaran nama baik dan penghasutan. Oke. Sudah bisa dipahamin Pak Pol. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bentar. Tadi kan Pak Pol bilang ada laporan yang dicabut. Nah, maksudnya laporan yang dicabut di sini tuh laporan yang mana ini Pak Pol? Ya,
Yang dicabut laporan yang berasal satu dari Polda Metro Jaya, yang satu dari Depok. Oh, yang di Polda sama di Depok. Oke. Bisa dipahamin, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Berarti yang naik sidik itu ada berapa laporan polisi, Pak? Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Oh, ada 4. Oke. Terakhir nih, Pak Pong. Terakhir. Tolong Bapak jelaskan proses-prosesnya ini, Pak. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan dan bukan tidak mungkin menjadi tersangka. Nah, tolong Bapak jelaskan secara gamblang tahapan-tahapannya ini, Pak, supaya masyarakat ini tahu begitu, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Mantap, Pak Pol. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar rakyat Indonesia, iya kan? Ya. Di kepastian hukum ini. Selama ini kan perhatian masyarakat Indonesia ini kan hanya tertuju dengan kasus ini, Pak Pol, sehingga hal-hal yang penting, yang lebih penting malah terlupakan begitu. Nah, jadi dengan terang benderangnya kasus ini, sehingga nanti masyarakat bisa bekerja seperti biasa lagi. Perhatiannya nggak tertuju kepada kasus ini. Semangat, Pak Pol. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung sekali langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pokoknya semangat. Kita dukung sebagai rakyat Indonesia, kita dukung. Dan kami berharap dengan telah ditetapkan orang-orang ini sebagai tersangka, semoga Indonesia aman, tentram begitu, Pak. Dan saya yakin 100% kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri makin meningkat. Semangat, Pak, semangat. Salam